Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk mendalami bahan Kitab Suci, bulan Kitab Suci Nasional 2022 dengan tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Dalam pertemuan yang pertama ini, temanya adalah Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Dari Amsal bab 5 ayat 4-6. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan yang pertama ini kita mulai memahami bahwa bulan Kitab Suci Nasional 2022 merupakan sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang setia kepada Allah melalui kemampuan kita untuk membaca kitab suci, mendalami isi kitab suci, dan menjadi pribadi yang bertekun dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2022 mengangkat tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam hidup kita, namun secara perlahan kita mulai berdamai dengan keadaan ini. Ada banyak hal yang berubah dan hidup kita pun berubah. Karena itu, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang hingga sekarang masih melanda dunia, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber harapan kita dalam menjalani hidup yang baru. Pada pertemuan pertama ini kita akan mendalami subtema Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Kita diajak untuk melihat kembali praktik hidup keagamaan kita selama masa pandemi ini. Di tengah segala perubahan yang terjadi, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Apakah kita cukup setia dalam menghidupi iman kita? Apakah kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencintai sesama kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memulai ibadat dan pendalaman kitab suci kita dengan lagu pembukaan. Kita buka Mada Bakti 173. Kemanakah arah perahu? Tiada angin membantu. Serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Kemanakah arah perahu? Tiada angin membantu, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari kitab Amos, yakni Amos bab 5 ayat 4-6. Gagasan utama dari perikop ini adalah permintaan agar orang Israel mencari Tuhan. Menemukan Tuhan merupakan jaminan untuk memperoleh kehidupan. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan untuk terus-menerus mencari Tuhan
dalam hidup kita, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Marilah kita memulai kegiatan ibadat dan pendalaman kitab suci kita ini dengan mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dan tetap memelihara kami hingga saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntun hidup kami, agar kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya, yang senantiasa mengarahkan kami dalam situasi yang kurang menguntungkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendalami kitab suci sesuai dengan perikop yang akan kita baca, tetapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian. Nomor 217. Mada Bakti 217. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Mari kita membaca bersama-sama Amos bab 5 ayat 4-6. Amos bab 5 ayat 4-6. Kita akan membaca ayat genap laki-laki dan ayat ganjil perempuan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bulan Kitab Suci Nasional 2022 di paroki kita sudah kita buka dengan resmi, dengan perarakan pada hari Minggu. Luar biasa antusiasme.
para umat dan para petugas serta peserta perarakan. Tahun ini merupakan sejarah atau momen bersejarah bagi kita bahwa kita memulai perarakan itu mulai dari halaman gereja menuju jalan gereja Bunda Maria Jeruju, jalan lama. Setelah itu kita menuju jalan raya ke sebelah kanan, kurang lebih ada sekitar 200 meter. Selanjutnya kita masuk ke jalan baru, jalan BMJ, jalan Bunda Maria Jeruju. Selanjutnya di situ imam beserta para petugas misa berarak menuju ke dalam gereja. Dan peserta atau petugas itu juga dimeriahkan oleh para calon baptisan baru. Jadi ada 20-an lebih baptisan baru melakukan perarakan dan membawa nama-nama kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan. Allah sumber harapan hidup baru. Kita bersukacita dalam Kristus Yesus karena 2 tahun kita sudah melalui masa sulit ini. Melalui masa sulit yang sungguh luar biasa. Masa sulit ini kita lalui karena kita menghadapi situasi pandemi. Situasi pandemi merupakan sesuatu yang mencekam. Maka di tahun ini kita baru mulai membuka kembali pintu-pintu rumah, membuka kembali segala macam aktivitas. Walaupun kita tahu bahwa pandemi itu cukup menyulitkan bagi kita. Anak-anak pada bersekolah melalui media daring, online, dan kita dihinggapi rasa ketakutan. Nah, bulan Kitab Suci Nasional ini sebenarnya bagi kita, keluarga lepas keluarga, kita diwajibkan untuk membaca kitab suci. Dan kita dikhususkan mendalami tema-tema yang telah dibuat oleh KWI dan Keuskupan. Nah, banyak orang Katolik lupa bahwa bulan Kitab Suci Nasional ini adalah momentum kita. Udah sekian puluh tahun ya kita rayakan bulan Kitab Suci Nasional ini ya. Dulu saya ingat waktu saya di Mudika Stella Maris Siantan itu dibuat perayaan dengan pameran Kitab Suci 3 hari 2 malam. Nah, pada bulan 9 ini ada juga dibuat cerdas cermat ya. Saya ingat waktu kecil dulu ikut cerdas cermat Kitab Suci. Kuis Kitab Suci, itu luar biasa. Sudah puluhan tahun gereja Katolik di Indonesia merayakan ini. Tetapi uniknya ini dianggap biasa-biasa saja begitu. Padahal sebenarnya kata Santo Bonaventura, kalau kita ingin mengenal Allah maka kita membaca Kitab Suci. Dan Kitab Suci itu adalah dasar fundamental sumber iman kita. Kita sebagai orang Katolik itu kan ada 3 sumber iman. Yang pertama Kitab Suci, yang kedua tradisi gereja, yang ketiga adalah magisterium gereja. Nah, jadi 3 sumber itu adalah saling terhubung erat, dan yang paling utama adalah Kitab Suci itu sebagai firman dan sabda Tuhan menjadi dasar yang fundamental. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin banyak di antara kita sebagai orang Katolik kurang hafal dari sekian banyak ayat itu ya, dari kecil kita sampai dewasa, sampai punya anak, kita tidak punya ayat kunci misalnya. 1 ayat saja ya, kita hafal bab dan ayatnya. Saya punya 1 ya, Matius 7 ayat 7. Itu luar biasa tuh. Itu tetap ya hafal. Cluenya MCK. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, itu Matius 7 ayat 7. Jadi masing-masing kita mungkin diajak untuk 1 lah ayat kunci kita ya. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup untuk menjadi orang tua, perlu 1 ayat itu. Kita tahu kalau para imam ya, diakon atau imam
atau tabisan baru itu dia punya ayat kunci sebagai ayat untuk dia refleksikan. Nah, kalau kita misalnya pernah ikut Lexio Divina, itu kita bisa berjam-jam ya untuk merenungkan satu ayat saja. Jadi misalnya kita punya ayat Matius 7 ayat 7, kita renungkan ya. Bisa 1 sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam ya. Karena apa yang terkandung dalam firman dan sabda Tuhan itu ingin diungkapkan bahwa cinta Allah begitu besar kepada umat manusia. Nah, jadi bulan Kitab Suci Nasional ini bukan hanya sekedar berkumpul satu lingkungan, satu area, atau berkumpul dengan kawan-kawan, dengan komunitas, tetapi dalam keluarga itu penting. Suami, istri, dan anak, walaupun dia masih kecil. Ya. Dibuat doa, kemudian merenungkan kitab suci yang dipilih. Ya, dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu boleh. Tetapi pada pertemuan ini, yang pertama ini, kita akan merenungkan yang pertama apa yang diminta Tuhan dan kaum Israel supaya mereka hidup. Kemudian yang kedua, tempat-tempat mana saja yang dilarang untuk dikunjungi dalam perikop ini, yang tadi sudah kita dengarkan. Memang belum digandakan ya, karena seharusnya digandakan. Kebetulan Bu Ocha mengalami musibah, kecelakaan. Kalau tidak salah informasi 8 ya tulang rusuknya patah ya. Nah, jadi untuk penyembuhan itu cukup lama koordinator kita nih. Ya. Sebenarnya mungkin nanti harus ada aksi dari area 2 ini ya Bu Eligia ya, untuk membantu meringankan biaya Bu Ocha ya. Kasihan ya. Dia sangat bersemangat, tetapi umat masih suam-suam kuku. Ya. Jadi kerja keras bersama-sama lah, kita bahu-membahu. Kita di sini enggak ada yang terlalu senior lah. Mungkin anaknya SMA, SMP ya. Kalau yang lain mungkin ada 1-2 orang saja, tetapi kita di komunitas baru ini ya, membentuk komunitas ini tidaklah sulit sebenarnya kalau kita bersatu dalam doa. Kemudian yang ketiga, dengan apa Betel akan dilenyapkan? Ya. Jadi sebenarnya dalam perikop yang tadi sudah kita baca itu tidak panjang ya, hanya 3 ayat. Yang pertama, apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Kita bisa lihat ayat 4 dan 6. Nah, kaum Israel diminta untuk mencari Tuhan. Sama seperti kita diminta untuk mencari Tuhan. Ya, saya sangat senang ketika waktu 2 minggu lalu ya, tiba-tiba ya Bang Alek bilang, ini ada yang mau bertanya nih tentang lingkungan di area 2. Lalu saya minta nomor HP-nya ya. Saya cukup bukan lupa karena banyak yang saya urus, baru tadi saya masuk, saya inputkan ya. Nah, itu merupakan suatu keistimewaan ketika kita ingin bergabung dalam komunitas. Karena dalam 5 tugas gereja itu, koinonia, persekutuan itu memang wajib. Minimal kita kepala keluarga atau ibu keluarga atau anak dalam keluarga itu memang dalam setiap kegiatan itu harus aktif. Minimal. Ya seperti ini. Memang baru ada 3 keluarga ya. Bu Eligia tahu lah waktu 2 minggu lalu ya Bu ya. 3 keluarga juga kan. Waktu itu hujan. Nah memang tidak mudah. Tetapi ketika orang mendapat kedukaan, baru dia membutuhkan orang. Baru dia tahu, oh penting rupanya lingkungan, kan? Oh penting rupanya kenal dengan orang-orang separoki. Oh penting aktif di gereja. Oh penting aktif di komunitas. Tetapi yang paling utama, penting untuk aktif di lingkungan. Ya. Kalau dalam suka sih memang udahlah saya tidak sempat, ada kerjaan. 7:30 sudah mengantuk. Ya kan? Kalau nanti dibuat jam 6, baru pulang kerja. Ada ya alasan. Nanti kalau dibuat 6:30, baru mandi. Dan kalau dibuat jam 7, mau makan, ya kan? Dibuat 7:30, terlalu malam. Pokoknya ada alasan. Jam 8 dah mau tidur. Jadi berbagai macam alasan itu mempengaruhi hidup iman kita.
Dan itu terjadi karena ya banyak situasi dunia yang membuat kita menjadi lupa bahwa kita ini akan kembali. Jadi ada suatu pernyataan, hidup di dunia itu sementara, hidup di akhirat itu selamanya. Nah, jadi nanti bisa dilihat itu. Banyak orang sudah sadar dan paham itu. Makanya Amos ingin menampilkan kaum Israel diminta untuk mencari Tuhan. Ungkapan ini mengandung arti bahwa hanya Tuhanlah yang patut dicari. Kita bekerja ini sebenarnya untuk mencari Tuhan. Kita berkeluarga juga untuk mencari Tuhan. Kita membesarkan anak juga untuk mencari Tuhan. Kita punya banyak harta pun untuk mencari Tuhan sebenarnya. Kita bekerja juga untuk mencari Tuhan kan. Cuman kita secara tidak langsung akhirnya melupakan Tuhan karena kesibukan kita. Dan inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya mengutuki diri dan menutup diri. Enggak penting lah. Ngapain lah. Kan? Nah, ketika kita tidak punya motivasi untuk mencari Tuhan, akhirnya kita akan mengunci diri kita dalam bingkai atau dalam rumah karena kita merasa kita sudah tahu semuanya. Dan itu berakibat fatal. Begitu juga dengan bangsa Israel dalam bacaan tadi, Tuhan sendiri mengundang orang Israel untuk mencarinya. Jadi Tuhan yang mengundang. Setiap minggu kita diundang Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan kita berjumpa dengan Tuhan dalam sakramen Ekaristi. Itulah Yesus Kristus yang di dalam sakramen Ekaristi. Jadi ada pertanyaan dulu tidak bisa dijawab padahal orang rajin ke gereja. Mengapa harus datang ke gereja? Semua menjawab itu kewajiban. Kurang tepat, ya kan? Rindu dengan Tuhan, kurang tepat, ya kan? Jawabannya rupanya berjumpa dengan Tuhan kita kan. Jadi kita ke gereja itu kan berjumpa dengan Tuhan, rumah Tuhan di situ. Ada tabernakel ditatakan di situ. Bait kudus Allah. Sekarang orang Katolik nyelonong-nyelonong lewat tabernakel, enggak berlutut, enggak menundukkan. Ya kalau lututnya bermasalah, berlutut. Kalau dia misalnya tidak bisa berlutut, dia ini naik ke altarnya nyelonong ya. kayak di mana gitu ya. Nah, ini karena tadi kita tidak punya motivasi untuk mencari Tuhan. Nah, ini tidak berarti bahwa Tuhan sengaja menjauh dari mereka. Kitalah yang menjauh dari Tuhan. Contoh misalnya, bangun tidur apakah kita berdoa? Kan enggak, yang kita cari HP dulu, update status TikTok, YouTube. Nah, itu terjadi dengan saya dan kita semua. Bangun tidur bukan Tuhan yang dicari, bukan berdoa, tanda salib, bersyukur. Begitu juga pada malam hari. Tunggu HP jatuh di kepala kita barulah. Itu pun kita udah tidur nyenyak. Jadi sekarang tuh bukan Tuhan yang kita cari. Apalagi pada masa pandemi kemarin itu luar biasa sebenarnya. Rata-rata orang doa rosario 2020 waktu lockdown kan. Setelah 2021 mulai kendor. 2022 ini mulai. Ya kan? Nah, waktu gereja di lockdown semuanya rindu mau ke gereja. Ketika gereja dibuka, enggak juga ramai lagi kan begitu. Nah, ini ada faktor yang menghambat kita untuk mencari Tuhan. Melalui ungkapan atau perintah ini, orang Israel diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka, yakni untuk hanya menyembah Tuhan saja. Kita kan sekarang dualisme. Di satu sisi kita menyembah Tuhan, di satu sisi kita menyembah handphone. Tidak percaya? Kita berdoa berapa menit? 5, 10, 15 menit. Tapi kita menyembah handphone bisa 2, 3, 4, 5 jam. Seakan-akan handphone itu kalau misalnya ketinggalan, handphone itu kita harus cari. Saya sudah beberapa kali membiasakan diri untuk tidak membuka handphone. Bisa juga tidak membawa handphone. Walaupun teknologi sekarang membantu kita untuk bekerja, tetapi tetap perjumpaan itu yang paling utama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak perlu mencari ilah lain, tetapi hanya perlu kembali kepada Tuhan yang selalu menanti mereka. Mereka harus meninggalkan ilah lain dan menemui Tuhan. Jadi ilah-ilah lain ini seperti handphone, televisi, media sosial, ilah-ilah lain, pekerjaan,
itu mesti kita tinggalkan, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Ya. Pada satu titik nanti kita akan meninggal dunia, ya. Ketika kita meninggal dunia misalnya, ya mungkin yang menangisi kita istri, anak-anak, ya kan? Kan begitu. Tapi bagi kita meninggal dunia itu adalah sukacita. Karena kita berjumpa dengan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Banyak orang sih takut. Takutnya bukan apa? Ya kalau memang tidak intim dengan Tuhan, ya jarang berdoa, ya pasti takut. Ya, banyak yang kita pikirkan kan. Tetapi setelah kita meninggal dunia, kita tak perlu mikirkan apa-apa lagi. Kita hanya mohon kehendak Tuhan, apakah kita diampuni dosa-dosa kita, apakah kita ya minimal orang Katolik diapi pencucian lah, ya kan. Tetapi itu kehendak Allah. Maka kita selalu berdoa kan, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah, kita tahu bahwa yang punya kuasa surga dan neraka itu adalah Tuhan Allah. Iblis, malaikat tak punya kuasa. Malaikat mengikuti kehendak Allah, berada di dalam surga. Iblis melawan kehendak Allah dan ingin disembah oleh manusia, berada di neraka. Kan begitu. Nah, jadi planet nanti itu yang akan kita tinggali hanya 2 planet. Ya kan? Ketika kita dihakimi, diadili oleh Yesus, ya, kita tak bisa tipu-tipu lagi. Nah, tapi sebagai orang Katolik, ya, kita masih diberikan kesempatan bahwa orang yang hidup di dunia ini bisa mendoakan kita, dan kita bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan, kan? Luar biasa kan persekutuan kita ini, koinonia kita. Nah, kalau kita tidak dikenal oleh keluarga, kita cuek, di lingkungan sangat cuek. Sekarang orang terdekat kita tuh siapa sih kalau tidak lingkungan, kan? Oke lah, RT, RW, kan? Tetapi untuk mendoakan kita siapa? Lingkungan, kan? Nah, ini penting untuk membangun itu. Nah, kesadaran itu harus dibangun terus-menerus. Begitu juga ketika apa yang disampaikan oleh Amos kepada bangsa Israel ini. Kemudian yang kedua, Tuhan itu penjamin kehidupan. Pencarian akan Tuhan berarti pencarian akan kehidupan. Tuhan adalah pencipta, maka dialah sumber kehidupan. Kehidupan hanyalah sebuah konsekuensi dari kedekatan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, semua yang dekat dengannya akan memperoleh kehidupan juga. Jadi kalau kita ingin kehidupan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru. Dan kita memperoleh karunia keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Kita yakin dan percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, dan kita mohon ampun atas segala kesalahan kita, dan kita bertobat dengan sungguh, dan kita mau mengampuni dosa orang, kita pun diampuni dosa kita. Jadi kalau iri, dendam, dengki, ya kan, ini ada lucu nih misalnya, ya. Memang saya udah cukup membuang rasa itu. Kalau misalnya orang datang ke rumah kita, kita balas datang ke rumah orang itu. Tetapi kalau kita tidak datang ke rumah orang itu tidak, itu bahaya itu. Karena sikap yang orang beriman memiliki sikap itu bahaya gitu. Ya kan? Bisa jadi dia tidak datang ke rumah kita karena memang dia ada pekerjaan, sakit, tidak dapat informasi, HP mati, tak ada sinyal internet, ya kan? Tetapi ketika kita masih punya kesempatan dan paham, nah, selain saya undang di WA grup kita, saya undang pribadi ya. Pasti saya undang pribadi. Yang membalas itu hanya 4 orang saja tadi. Bayangkan, 5 orang. Ya. Kalau responnya dia tidak bisa hadir, enak. Kalau responnya hadir, ya puji Tuhan. Ya kan? Tetapi yang tidak meresponnya aneh begitu. Dibaca, di-read, tapi tak balas gitu. Nah, ini kadang lucu gitu kan. Jadi saya kalau mengundang orang tuh pasti japri. Mau rapat DPP, mau rapat apa gitu, saya undang pribadi langsung. Supaya orang tuh membaca. Kalau dia masih tidak membaca WA saya, ya berarti ya itu menjadi persoalan gitu.
Saya misalnya WA, pernah saya membalas WA orang itu udah seminggu baru saya balas, karena saya baru baca gitu. Tetap saya balas. Ya kan, kecuali WA yang memang hanya memberikan saran yang tak perlu dibalas. Kan ada nomor tak jelas. Ya. Saya 2 minggu lalu itu di WA. Bosan nih, mengucapkan salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Ya kan? Yang itu saja. Tidak perlu saya tanggapi. Karena dia tidak gentleman, dia tidak punya nomor kan, saya cek nomor kan, dia pakai nomor misterius. Ngapain? Saya bilang itu nyamuk, lalat manusianya. Kita pakai nama kok gentleman kan, bisa dilihat kalau kita save nomor saya kan langsung Yakobus Julianelis dalam kurung Ian kan. Nah, kalau orang tidak gentleman kan tidak ada namanya, anonim namanya, ya kan, kosong, dikosongkan ya. Nah, itulah banyak diantara kita hidup dalam kepalsuan. Nah, makanya yang ketiga, Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat yang bisa menjerumuskan orang Israel kepada dewa-dewi lain. Betel menjadi tempat penyembahan patung lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam. Gilgal mengingatkan kembali pada masa pengembaraan di padang gurun ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Sedangkan Berseba yang ada di wilayah perbatasan bagian selatan bisa membuat orang Israel meniru bangsa-bangsa lain dengan budaya dan ilah-ilah mereka. Karenanya Tuhan melarang orang Israel untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Konsentrasi orang Israel hanya terarah kepada Tuhan sendiri, bukan ke tempat-tempat itu. Kita sebagai orang Katolik ya memang mesti mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Allah, pada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Yang keempat, Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk hanya menyembah Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis, membasmi, dan tidak akan ada bisa memadamkannya. Betel yang menjadi tempat yang dikuduskan baginya pun akan turut dimusnahkannya. Itulah nasib akhir orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Nah itu, orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan, ya pada waktu dia meninggal dunia, selesailah dia. Dan sudah dijelaskan bahwa api yang akan memakannya. Di situ hanya ada kertak gigi, gelap, dan api pun tak bisa dipadamkan gitu. Jadi kalau orang tidak percaya surga, tidak percaya neraka, akibatnya fatal. Dulu saya pernah ada sharing seorang imam begini. Kalau kita beragama, nanti di akhirat tidak butuh agama, tidak masalah kan? Tapi kalau kita tak beragama di dunia ini, nanti di akhirat butuh agama, masalah kita kan? Kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Begitu juga ketika kita menjadi Katolik dan di akhirat nanti ditanya, ya kan, bahwa kita perlu dibaptis. Puji Tuhan kita sudah dibaptis kan? Kalau kita belum dibaptis, kacau lah kita kan? Nah begitu juga. Jadi di akhirat itu kita hanya punya harapan. Iman di dunia ini, harapan nanti kita bisa berjumpa dengan Allah. Dan yang paling utama, kasih yang akan menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, yang akan menempatkan kita. Ya, keyakinan, kepercayaan kita boleh-boleh saja, tetapi kalau perbuatan kita perbuatan yang sesat, susah. Nah, makanya kita harus mencari Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini ada sharing ya, yang boleh kita sharingkan bersama. Yang pertama, apa yang lebih dominan yang saya cari dalam hidup saya? Nah, mungkin Bu Eligia bisa menjawab ini dengan 1-2 kata, ya kan? Dalam hidup saya, untuk saat ini lebih ke kedamaian, ketenangan. Baik, terima kasih. Bagaimanapun ya intinya hidup kita itu butuh kedamaian. Baik. Terima kasih. Pak siapa Pak? Saya panggilnya Pak? Haidar. Ini namanya Haidar ya. Gimana Pak Haidar? Apa yang lebih dominan yang dicari oleh Pak Haidar dalam hidup? Karena selama yang saya rasakan sih, mungkin saya baru berkeluarga Pak. Masih baru lah. Jadi dalam kehidupan ini yang baru saya rasakan aku adalah kadang kesaksian Pak ya. Iya. Semakin saya mencari dunia, semakin
merasa jauh dari Tuhan, Pak. Jadi Betul. kenapa saya mencoba untuk cari lingkungan rohani? Saya ingin mencari seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kasih yang menyelamatkan kita, bukan kita yang mempercayakan diri kita bahwa kita tuh bisa dekat sama Allah, tapi Tuhan yang mendekatkan kita. Baik. Terima kasih. Kalau Bu Rini ini, istri saya ini, apa yang lebih dominan yang dicari oleh Bu Rini, Mama Arthur? Silakan. Saya dalam hidup satu aja sih. Saya mau cari kebahagiaan aja. Ya, kebahagiaan itu sudah pakai komputer di saya. Bahagia apalagi kebahagiaan itu melihat apa yang kita perjuangkan dapat hidup. Terima kasih, Bu Rini. Selanjutnya Nelly. Apa yang lebih dominan yang dicari dalam hidup? Ya dijawab saja. Pacar kan? Kebahagiaan ya? Sama dengan bibinya ya. Nggak apa-apa. Kalau Cia? Apa yang lebih dominan yang dicari dalam hidup? TikTok, YouTube. Itu ada bu gurunya di sampingnya. Silakan Cia. Apa? Sebagai Miss Dinar kami kan sekolah di suster, apa yang dicari gitu? Oh sama, kebahagiaan. Kalau Arthur gimana Tur? Baik, kebahagiaan dan kesenangan. Pastilah dari mulai muda sampai tua itu semuanya itu ya. Baik, yang kedua, apakah Tuhan juga ada dalam daftar utama yang menjadi prioritas hidup kita? Nah, itu dijawab sendiri ya. Nah, kalau kita sudah prioritas yang utama Tuhan, yang lain pasti akan ditambahkan. Itu ada pernyataan kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambah. Nah, itu menjadi pegangan hidup kita. Yang ketiga, di tengah pandemi ini, apakah saya masih setia mencari Tuhan? Hah, ya kan? Nah, itu refleksi panjang ya. Karena 2 tahun pandemi ini masing-masing dari kita pasti ya mencari Tuhan. Ketika melihat anak sakit, kita pasti berdoa. Ketika misalnya orang tua ya kayak kami waktu itu kan mertua meninggal di Desember kan. Nah, Bu Eligia di bulan Juni ya. Ya pastilah doa-doa terus menerus disampaikan kan. Setiap waktu, setiap saat ya, setiap malam. Nah, begitu juga untuk Pak Haidar kan. Kalau ada keluarga atau sanak famili yang sudah meninggal kan pasti diingat kan. Nah. Ataukah pembatasan-pembatasan kegiatan keagamaan membuat saya makin jauh dari? Kita pernah lockdown lama ya, hampir mau setahun dulu. Sampai bertengkar mengenai tiket untuk masuk gereja, ya kan? Akhirnya sudah pembagian tiket, enggak lagi. Waktu tahun 2020 itu ya udah hanya jadwal saja pakai lingkungan. Tetapi setelah itu ya diatur oleh Satgas, juga diprotes. Akhirnya sekarang ya hanya beberapa Satgas itu pun hanya melihat-lihat saja dan beberapa petugas TPP. Enggak juga orang itu. Ya, itu saya katakan aneh gitu, Pak. Ketika kita dibatasi untuk hidup sehat dan juga menyehatkan orang lain, kita melakukan perlawanan. Nah, ketika sekarang hanya ada pengawasan saja, orang tidak juga. Bahkan ada yang protes keras, hentikan ya live streaming itu tidak ada gunanya katanya, ya kan? Ya siapa yang juga mau live streaming sebenarnya?
Ya kan? Komuni batin itu kan hanya kerinduan. Sama seperti orang di kampung. Ya. Kampung nenek saya itu mungkin setahun sekali kali orang nyambut. Kampung kakek saya mungkin setahun sekali. Bahkan ada kampung dulu di Bengkayang, saya tanya 3 tahun sekali baru pastor kunjungi. Karena tidak mampu mengunjunginya. Harus jalan kaki dan sebagai, woi luar biasa. Ya. Tetapi kita yang di kota ini untuk seminggu sekali ke gereja aja, ada aja alasan. Ya kan? Padahal mulai dari jam berapa tuh ke gereja? Kalau hari Minggu, 5:30, jam 6, ya. Berderet, jam 7, jam 6:30, jam 7. Tergantung kita mau kemana gitu. 7:30, jam 8, sampailah terakhir 8:30 ya. Nanti sore lagi ada. 4:30, jam 5, 5:30, jam 6, sampai jam 7. Aneh kalau orang di kota tuh tidak bisa ke gereja, Pak. Aneh. Masa dari pagi sore tidak bisa ke gereja. Berikutnya keempat, kebiasaan-kebiasaan apa yang menjauhkan saya dari Tuhan? Nah ini refleksi lah panjang nanti pada pertemuan kedua gitu. Kebiasaan-kebiasaan apa? Selanjutnya, pernahkah saya merasakan teguran Tuhan dalam hidup saya? Nah ini juga refleksi panjang dalam hidup kita. Hati-hati menjawab misalnya teguran Tuhan itu berupa misalnya sakit atau kematian. Karena itu tetap bukan teguran Tuhan. Ya kan? Bagi orang yang memang jauh dari Tuhan itu teguran. Ya kalau sakit, meninggal dunia, itu sudah kepastian kita hidup nih. Ya kan? Apakah Paus Fransiskus sakit lalu dia menggunakan kekuatan ya kan, imamatnya atau tabisannya? Enggak kan? Dia pasti mengandalkan obat-obatan juga, medis juga kan. Yang normal-normal saja kan begitu sebagai manusia. Nah, selanjutnya, apakah hidup keagamaan saya cukup konsisten antara perkataan dan perbuatan? Nah, ini yang sering. Kemunafikan itu menjadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita kadang berkata iya, tetapi di dalam hati kita tidak. Kita berkata untuk mencintai Tuhan, tetapi kita sering berpikir untuk ya nantilah Tuhan. Tuhan kan maha ampun, maha pengasih, ya kan. Hari ini absen Tuhan kan begitu. Dan macam-macam ya yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya bulan Kitab Suci Nasional ini nanti ya silakan ya kita keluarga lepas keluarga sharing pribadi, menguatkan ya bahwa kita hidup di muka bumi ini untuk satu tujuan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa spontan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas karunia-Mu kami dapat berkumpul di rumah kami ini. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi tanda bahwa kami mencintai diri-Mu. Berkatilah keluarga kami, khususnya bagi anak kami, Spiridion Lorenzo Julianelis yang sedang sakit, agar dipulihkan, disembuhkan dari sakitnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi istri kami, Rini Olivia, yang akan berangkat ke Putusibo besok untuk menjalani tugas, agar selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mertua kami, Bapak Antoni Slecang, yang akan berangkat ke Skadau, agar dilindungi, disertai, dan kembali dengan selamat juga ke Pontianak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang ada di Bengkayang, keluarga kami yang ada di Bengkayang, di Pontianak, dan anak-anak kami yang ada di Pontianak. Dan kami agar diberkati, dilindungi, disertai selalu oleh berkat kasih karunia Roh Kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi para keluarga yang ada di lingkungan Santa Maria Area 2 ini. Semoga Kau pulihkan semangatnya, Kau kuatkan lagi, agar dapat bergabung pada kegiatan-kegiatan kami, terutama pada minggu depan untuk pertemuan yang kedua, sehingga kami dapat bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jika masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa permohonan, dipersilakan.
Ya Bapak, kami juga berdoa bagi Pak Haidar, istri dan anaknya, agar diberikan kekuatan untuk menjalani keluarga yang baru ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi Bu Eligia, agar kuat dan tabah dalam membesarkan kedua anaknya, walaupun hanya sendirian dalam membesarkan kedua anaknya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, demikianlah doa permohonan kami yang kami sampaikan dengan tulus hati. Semoga Engkau mendengar semuanya, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan yang sejati bersamamu. Kami telah merenungkan sabdamu yang mengingatkan kami untuk menemukan kedamaian sejati dalam dan bersamamu. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup 302. Mada Bakti 302. Telah berjumpa yang dicari, telah bersua yang dinanti. Harapan pudar kini berseri, tuangan kabar kini berarti. Telah berjumpa yang dicari, telah bersua yang dinanti. Harapan pudar kini berseri, tuangan kabar kini berarti. Laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia. Kini kembara berjanji, nubuat suci kan berbakti. Membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar menerangi hati. Laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia. Kini kembara berjanji, nubuat suci kan berbakti. Membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar menerangi hati. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.